bingung F dalam kurung X, Y itu apa? Dan bedanya sama Z itu apa? Oh ya, sama ya. Z itu nama lainnya Fx, Y. Itu adalah fungsi optimumnya ya. Oh, oke. Jadi itu kayak titik kayak gitu, Bu? Bukan titik, itu fungsi. Oh, jadi kayak emang udah rumus yang dikasih begitu buat dimasukin angkanya gitu? Betul. Oke. Jadi, nih, seperti ini ya. Nih. Tentukanlah nilai minimum nomor 1 ya, latihan 6 ya. Tentukanlah nilai maksimum dari fungsi sasaran. Nah, ini fungsi sasarannya ini, fungsi tujuan ya. Fungsi Z itu sama aja dengan fungsi Fx, Y, sama aja. Ini nggak saya kasih simbol, bahkan kalian yang kasih simbol sendiri harus paham, oh ini berarti fungsi Z-nya nih. Pokoknya yang nggak ada lebih dari, kurang dari, ini berarti fungsi tujuannya ya. Nah, ini fungsi P, ini juga sama aja dengan fungsi Z. Itu ya, yang saya kasih garis bawah, itu adalah tujuan program linear kita. Yang ini syarat. Yang ada di belakangnya ini adalah syarat. Yang ada tanda, yang ada tanda pertidaksamaannya itu adalah syaratnya. Nah, syarat itu sudah pernah kalian bahas di kelas 10 ya. Jelas ya? Ini syarat. Syarat cirinya apa? Cirinya syarat ada tanda kurang dari, lebih dari gitu. Kemudian nah, dari syarat ini yang akan kita gambar, nanti dapat gambarnya, kemudian kita tentukan titik pojoknya ini, titik pojok arsiran ya. Nah, setelah dapat titik pojok arsiran, nilainya kita substitusi ke sini, ke fungsi Z-nya, ke fungsi yang mau kita cari optimumnya. Jelas ya, Andrea? Ya, jelas. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Kemudian yang lain? Silakan, ya, IPA 4, jangan sepi. Ya, Pak James. Kemarin saya kesulitannya adalah dalam soal cerita, Bu. Saya tidak mengerti bagaimana membuat persamaannya dari soal cerita itu. Oke. Nah, ini kita lihat ke sini dulu. Nih ya. Kalian buka modulnya latihan 4. Nih. Latihan 4 ya. Jadi sebelum ke latihan 4 saya mau lihat ke sini. Jadi permasalahan, nah ini permasalahan program linear. Permasalahan program linear itu cuma ada 2, persoalan max atau persoalan minimum. Gitu. Kalau persoalan maksimum itu nanti ini saya buat coretan di sini. Kalau persoalan maksimum itu nanti seperti ini. Jadi mana tadi? Persoalan maksimum nih, perhatikan. Kalian jangan terkonsentrasi pada C11, C12 ini ya. Ini hanya simbol konstanta ya. Yang kalian perhatikan ini, maksimum itu di sini kendalanya itu kurang dari. Kalau minimum kendalanya lebih dari. Itu ya, untuk memudahkan, untuk mempercepat proses kalian mengerjakan soal. Pokoknya kalau maksimum kendalanya mayoritas kurang dari, minimum kendalanya mayoritas lebih dari. Kenapa begitu, Bu? Karena kalau maksimum, perhatikan tadi kurang dari ya. Ini persoalan maksimum, ini max. Persoalan maksimum, kenapa dia kendalanya kurang dari? Karena kalau lebih dari kan berarti ke atas, ke kanan atas ini ya. Ke kanan atas nggak punya nilai maks dong. Faktor hingga besar, faktor hingga ya ke kanan terus. Makanya kendalanya kurang dari kalau pertanyaannya nilai maksimum. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya yang ada di dalam ini. Ini himpunan penyelesaian HP-nya atau DP-nya gitu ya. Nah, nanti terserah kalian ya, yang mau diarsir itu himpunan penyelesaian, atau yang dibuang itu yang diarsir gitu ya. Pokoknya jangan lupa memberi lambang seperti ini, supaya tidak tertukar ya, himpunan penyelesaian. Nah, yang ditanya maksimum, berarti dari setelah diarsir, kalian mencari titik sudut ini, kemudian disubstitusi ke fungsi Z-nya, fungsi Fx, Y, mana yang terbesar, itu yang diambil sebagai nilai maksnya. Nah, sekarang kalau minimum,
Nah, ini minimum maka kendalanya lebih dari ya. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena kan kalau minimum berarti nanti gambar arsirannya adalah lebih dari, berarti yang ke sana nih. Ini daerah penyelesaiannya ke sana. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, ini kalau daerah arsirannya wilayah terbuka seperti ini, nggak mungkin yang ditanya maksimum ya, pasti minimum. Ini adalah persoalan minimum. Nah, kemudian nanti kan kita membandingkan ini titik pojok ini, titik pojok ini, titik pojok ini, ada tiga titik pojok ini. Ini koordinatnya kita substitusi ke fungsi fx, y-nya atau fungsi z-nya, mana yang terkecil itu nilai minimumnya, gitu ya. Nah, sekarang syarat yang ini, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, ini wajib ya kalau soal cerita ya, karena x dan y itu kan berbicara tentang barang ya, barang itu nyata. Nah, sekarang kita lihat contoh 4 di modul kalian. Membuat model dari soal cerita nih, seorang tukang jahit ingin membuat 2 model kemeja yang menggunakan 2 jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua, bla bla bla. Intinya apa? Dari soal cerita ini temukanlah mana X-nya dan mana Y-nya. Ini temukanlah dulu X dan Y-nya itu siapa. Ini yang pokok yang utama ya. Kalau menentukan X dan Y keliru, maka semuanya jadi keliru. Persamaannya keliru, gambarnya keliru, dan seterusnya ya. Maka, kalau kalian dapat soal cerita, pastikan kalian menentukan X dan Y-nya benar. Nah, Bu, gimana caranya menentukan X dan Y benar? Karena di sini variabelnya banyak sekali. Nah, kuncinya adalah, pertama perhatikan ini permasalahan max atau min, karena program linear itu hanya punya 2 permasalahan ya. Nih, permasalahan max atau min, cuma 2 itu. Maka kalau kalian dapat soal cerita, temukanlah dulu permasalahannya. Biasanya ada di kalimat terakhir nih. Dia mau memaksimumkan. Nah, apa yang mau dimaksimumkan? Hasil penjualan. Nah, apa yang dijual? Ternyata model kemeja model 1 dan kemeja model 2. Ya udah, kemeja model 1 itu jadi X, kemeja model 2 sebagai Y. Apakah mulai ada gambaran, James? Ya? Ya. Jelas ya? Oke. Jadi, temukanlah X dan Y dulu dari kalimat terakhir ya. Biasanya temukanlah dulu permasalahannya, max atau min. Kemudian apa yang mau dimaksimumkan atau apa yang mau diminimumkan. Nah, kalau yang contoh 4 ini yang mau dimaksimumkan adalah hasil penjualan. Apa yang mau dijual? Kemeja model 1 dan kemeja model 2. Ya udah, kemeja model 1 X, kemeja model 2 Y. Berarti ini sebagai fungsi tujuannya nanti. Tujuannya adalah memaksimumkan hasil penjualan ini. Berarti ini 45.000 X ditambah 48.000 Y itu sebagai fungsi Z-nya. Nah, ini harga jual itu sebagai fungsi Z-nya atau fungsi fx, y ya. Ini sama dengan fx, y. Itu. Jadi fx, y itu adalah fungsi tujuan kita atau yang mau kita optimumkan gitu ya. Optimum itu bisa max, bisa min, tergantung nanti jenis permasalahannya, permasalahan max atau min gitu. Nah, kemudian setelah dapat X dan Y, berarti variabel yang lainnya itu jadi tidak sama nih ya. Jadi fungsi syaratnya. Nah, di sini adalah kain jenis 1 itu jadi kendala yang pertama nih. Kemudian kendala yang kedua adalah kain jenis kedua. Nah, ini jadi kendalanya. Kemudian di video saya juga memberi cara-cara membuat model ya. Kalian boleh memakai tabel atau boleh cara langsung, terserah menurut kalian itu lebih mudah yang mana. Begitu. Kemudian nah sekarang kita lihat ke latihan 4-nya. Saya mau pilih soal nomor 2 dulu deh. Nomor genap ya, saya ambil nih. Sebuah kol dan sebuah truk akan digunakan untuk mengangkut 1.000 meter kubik pasir. Satu truk kol dapat mengangkut 2 meter
2 meter kubik pasir dan truk 5 meter kubik pasir. Jika kok mengangkut pasir sebanyak X trip dan truk, oh ini udah jelas ya, X dan Y-nya ya. Oh berarti tripnya si kok itu adalah X, kemudian tripnya si truk adalah si Y. Nah ini perhatikan di soal nomor 2, ini tidak disebutkan permasalahan max atau min, berarti implisit ya. Tidak diceritakan langsung di sini, berarti artinya implisit. Padahal kan ini kendalanya nanti kita akan membuat pertidaksamaan. Nah ini pertidaksamaan yang kita pakai itu yang kurang dari atau yang lebih dari kira-kira. Coba James, saya minta kamu yang menjawab. James? Ya Bu. Kira-kira ini permasalahan nomor 2, ini permasalahan maksimum atau permasalahan minimum menurutmu? Ini implisit ya, tidak tersurat di sini. Apa kira-kira James? Ini sama minimum Bu. Minimum. Apa yang mau diminimumkan? Banyaknya trip call. Banyaknya trip. Oh, gini logikanya. Kalau seseorang itu membutuhkan kok sama truk buat ngangkut pasir 1000 meter kubik pasir, ini kira-kira pasirnya buat apa, James? Ya Bu, kenapa? Kalau seseorang itu menginginkan sebuah truk sama kok buat ngangkut 1000 meter kubik pasir, kira-kira pasirnya ini buat apa sama orang itu? Pasirnya Buat apa? Kira-kira pasirnya cuma ditumpuk doang atau buat apa? Untuk pembangunan Bu. Untuk proyek bangunan rumah ya. Ya. Bisa jadi dia mau membangun rumah. Nah, kalau mau membangun rumah, trip kok sama truk mau diminimumkan, berarti rumahnya bakal jadi nggak, James? Bisa dibuat nggak nanti kalau tripnya kok sama truk mau diminimumkan? Tidak Bu. Nggak jadi ya? Berarti yang mau, jadi ini permasalahan max atau min? Maksimum. Maksimum? Maksimum Bu. Yang mau dimaksimumkan apanya? Yang mau dimaksimumkan banyaknya pengangkutan bukan Bu? Banyaknya pengangkutan. Sebentar, James. Program linier itu selalu berkaitan dengan rupiah ya. Itu selalu ada rupiah tuh. Nah kira-kira nomor 2 itu apa sih? Max atau min? Mau cari apa sih? Nah. Nggak tahu Bu. Kok nggak tahu? Udah kamu tinggal pilih max atau min. Kalau min kenapa? Kalau max kenapa? Kan cuma 2 itu. Alasannya itu yang terpenting. Jadi, mau memaksimumkan atau minimumkan? Ini logika gampang loh. Yang lainnya boleh bantu James. Saya nggak ngerti. Ya boleh. Siapa yang mau bantu nih tadi? Saya Bu. Noel. Apa kira-kira? Ini saya aja ya Bu. Menurutmu mau memaksimumkan atau meminimumkan? Ini malah harusnya diminimumkan Bu. Karena ya. Kan harusnya, apa yang mau? Ya. Nah, ini kan karena dia mau ngangkut 1000. Tapi kan tentu dia nyari untung dong. Nah, gimana caranya dia ngangkut 1000 dengan truk yang paling sedikit atau kot paling sedikit? Menurut saya gitu Bu. Yang mau nih Noel, yang mau diminimumkan apanya? Jumlah truk sama kotnya. Gimana caranya biar itu sedikit? Oh, sebentar. Jumlah kotnya itu cuma 1, truknya itu cuma 1, Noel. Oh, berarti ini bukan banyak-banyak. Bukan. Nah, apanya? Ini Bu, apanya? Banyaknya bolak-balik pengangkutan pasirnya itu bukan? Ya, yang mau diminimumkan adalah biaya. Biayanya, biaya angkut ya. Iya Bu. Ya, betul. Misalnya
sekali trip itu biayanya 300.000. Nah, gimana kita meminimumkan supaya dia Colt sama truk itu ngangkut pasir sebanyak-banyaknya, tetapi saya dapat jadi ongkos perjalanannya jadi murah gitu ya. Karena kan misalnya gini, berarti ini kendalanya nanti di lebih besar atau lebih kecil nih? Ini kan berarti 2x ya, karena Colt mengangkut 2 meter kubik ya nih. Colt itu mengangkut 2 meter kubik, berarti 2x ditambah Y-nya berapa? 5. 5, ya 5Y. Kemudian lebih besar atau lebih kecil? Besar sama dengan. Lebih besar. Nah, itu kan sebenarnya gampang sekali. Karena kan pasir, kenapa sih pasir diangkut-angkut? Karena dia mau dipakai buat bangun rumah gitu kan. Nah, kalau udah dipakai buat bangun rumah kan artinya si orang yang menyuruh kok sama truk ngangkut itu kan udah ngitung ya. Ngitung nih, oh berarti kalau saya mau punya rumah yang luasnya misalnya 500 meter persegi misalnya, saya membutuhkan pasir minimal gitu kan, mesti dia bilang kalau minimal kan berarti harus lebih besar sama dengan, nggak boleh kurang dari hitungan aslinya ya. Kalau lebih nggak apa-apa, nanti bisa buat taman, buat kolam renang atau macam-macam, begitu ya, jelas ya. Jadi yang mau diminimumkan adalah biaya sewa Colt sama truk ya, karena kan Colt sama truk kalau orang mau tujuannya mau bikin rumah, nggak mungkin mau bikin rumah kok dia beli Colt sama truk dulu buat ngangkut pasir, kan nggak mungkin. Sewa aja orang, banyak orang yang menyewakan truk sama Colt gitu kan. Berarti biaya sewa yang mau diminimumkan ya. Ini permasalahan minimum. Jelas ya, jadi kontekstual sekali ya. Jadi kalian harus paham ini konteks realnya seperti apa. Supaya kalian menemukan nih, permasalahan min atau max. Gitu ya. James tadi sebenarnya awal tadi udah hampir benar. Hanya saya kejar terus, akhirnya pindah jadi max. James ya? Ya, Bu. Oke, sekarang nih, perhatikan yang nomor 4. Nomor 4, itu permasalahan max atau min? Yang lainnya boleh jawab, selain James. Bu, saya mau nanya boleh Kak? Boleh. Siapa ya? Siapa nih tadi yang mau nanya? Pragia. Oh, Pragia ya. Mau nanya apa? Saya masih rada bingung buat nentuin besar atau kecilnya gitu Bu, kalau misalkan kalimat kalimat matematikanya gitu. Oh, nih. Pertama, tadi Pragia, kita harus menemukan persoalannya, persoalan max atau persoalan minimum, supaya kita lebih gampang menentukan kurang dari atau lebih dari. Jelas Pragia? Oh iya. Ya, itu lebih gampangnya ke situ. Maka tadi saya menggiring kalian menemukan dulu permasalahannya max atau min. Nah ini nomor 4, yuk coba Pragia. Nomor 4 ini permasalahan max atau min. Tunggu Bu, saya lihat soalnya dulu. Baca soalnya dulu. Max atau min, dah ketemu belum? Tunggu bentar Bu. Biasanya ada di kalimat terakhir biasanya sih clue-nya. Kan Apa? itu kan adanya itu ya Bu, apa jam memerlukan jam pada mesinnya itu sama berapa jamnya dapat digunain. Terus habis itu keuntungannya. Nah, berarti ini permasalahan max atau min? Pragia. Max ya, karena keuntungannya bisa lebih betul. dari itu. Ya, ini keuntungan itu pasti maksimum. Nggak mungkin kita mencari keuntungan sekecil mungkin. Mustahil, ya kan? Iya. Ya, jadi ini berarti pakainya lebih besar. Max? Max lebih. Ayo Max kalau itu Max lebih. apa?
Kalau max lebih apa? Kalau Lebih max, kecil. iya kan max, berarti harus lebih kecil, harus ke dalam nih arsirannya. Kalau Oh, minimum harus lebih besar nih, harus ke kanan arsirannya. Jelas? oke, Bu. Ya. Oke, ya mulai ada Makasih. gambaran ya. Oke. Nah, ini permasalahan maksimum. Pokoknya kalau keuntungan itu pasti kita akan mencari maksimum. Nah, kalau misalnya Bu, minimum itu Kak, bahasa lain di soal cerita apa? Minimum. Nih nomor 5, kita lihat nomor 5. Mengeluarkan uang seminimum mungkin. Nah, Bu, kalau nggak ada kata-kata minimum, biasanya gini. Kalau dia agar biaya sekecil mungkin, ya enggak. Pokoknya kalau mau menyebutkan biaya proyek, itu pasti minimum ya. Kalau keuntungan, itu pasti maksimum. Udah, antara dua itu ya. Pokoknya kalau tentang biaya itu pasti minimum, kalau tentang keuntungan itu pasti maksimum. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nomor 4 tadi ya. X dan Y-nya apa, Pragya? Berarti Apa? Variabelnya kan banyak nih, ada A, ada B, ada P, ada Q. Kira-kira X dan Y yang mana? Yang AB atau yang PQ? yang tunggu bentar. Nggak boleh keliru pokoknya. Kalau keliru nanti salah ke bawah semuanya. Apa kira-kira? Yang lainnya boleh bantu Pragya ya. Itu P dan Q-nya ya? Iya. Ya, Soalnya yang betul. dicari keuntungan. Iya, keuntungan untuk barang ini kan? Ya, ini X. Kemudian si mesin kok mesin kiri ya? Ini barang ini ya, salah ya. Mesinnya kan AB ya. Ini saya salah ketik nih. Ini harusnya barang. Barang Q itu jadi Y. Mesin itu AB ya. Barangnya itu PQ. Kan yang mau dijual itu kan P dan Q. Barangnya kan, bukan mesinnya kan. Mesinnya itu kan untuk memproduksi, ya enggak? Jelas ya? Jadi jangan keliru menentukan X dan Y. Jadi X dan Y itu biasanya barangnya yang mau dijual gitu ya, mau dicari keuntungannya. Berarti A persamaan A itu menjadi kendala yang pertama gitu ya. Kemudian B itu menjadi yang kendala kedua. Kemudian soal yang nomor 5 nih. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kan ada variabelnya banyak nih. Ada A, ada B, ada C, ada N, ada M gitu ya. Kira-kira yang menjadi X dan Y-nya apa? Yang menjadi X dan Y di soal nomor 5, latihan 4, itu yang mana? N dan M. N sama M. Ya, pasti ya. Kalau ada 3 variabel nggak mungkin jadi X, Y, Z ya. Kan ini program linear, cuma 2 variabel, jadi nggak mungkin ada Z. Jadi jangan bingung ya. Bu, kok itu ada 3? Mungkinkah ada Z? Nggak mungkin. Berarti itu nggak mungkin jadi XY. Ya, XY yang cuma 2 variabel ini ya. Jelas ya? Berarti nanti pertidaksamannya ada 3 nih. Pertidaksamaan nutrisi vitamin A, kemudian vitamin B, sama vitamin C. Jelas? Apakah sudah mulai terbayang? Bu, Ya. saya mau nanya tapi balik ke soal 4. Oke. Berarti yang keuntungannya itu tuh fungsi maksimumnya ya? Fungsi maksimumnya. Berarti yang F itu ya? Fungsi Z-nya ya. F, X, Y-nya. X, Y-nya yang mau dicari maksimumnya. Bukan ya, yang mau... ini kalau mau digambar jadi garis lidik ya. Kalau fungsi optimumnya itu kalau mau digambar nanti jadi garis lidik, bukan menjadi pertidaksamaan ya, karena ini sama dengan, bukan pertidaksamaan. Yang diarsir itu dari kendala, dari fungsi persamaan A dan persamaan B nanti. Jadi ini adalah 52
ribu X, 52.000 X, ditambah 73.000 Y, ini yang mau dimaksimumkan, plus 73.000 Y. Jelas lagi ya? Iya, Bu. Jelas. Ya, Makasih, Bu. oke, sama-sama. Yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Oh, ini X ya kok ini. Bu, saya mau nanya boleh nggak, Bu? Boleh. Siapa nih? Saya mau nanya soal strategi yang saya masih kayak nggak ngerti gitu loh, Bu. Kayak nggak Nomor, connect. ya berapa, Amanda? Yang nomor 2 kan? Pokoknya yang kalau di punya saya sih nomor 17 kalau nggak salah. Oh, ini sudah di Terus- latihan yang di psikologi. Soalnya di F X, Mbak X Amanda, di bentar Amanda. Ini yang udah di psikologi. dengan Soal yang di psikologi. iya. Bu. Oh, nanti dulu kita membahas yang di modul dulu. Simpan dulu Amanda ya. Oh ya udah, Bu. Oke. Oke, Nah, Bu. sekarang yang di latihan 6 soal cerita. Latihan 6 ya. Kalau yang awal-awal sih saya pikir kalian udah. Bu, tadi syaratnya Ya. gimana Bu yang nomor 4? Syaratnya nomor 4 ya. Halaman berapa tadi? Halaman berapa tadi ya? Halaman 10. Nih, 9. Nih. Nomor 4 syaratnya adalah nih, mesin A. Mesin A itu berarti barang P. Barang P itu melalui mesin A. Mana? Barang P melalui mesin A itu selama 2,4 jam. Berarti mesin A itu adalah 2,4 X karena dia melalui karena dia barang P ya. Barang P kan X kan. Kemudian mesin A dilalui oleh barang Q, itu barang Q melalui mesin A selama 1 jam, berarti barang Q itu 1 jam, berarti Y. Kemudian mesin A itu digunakan tidak boleh lebih dari 2000 jam. Berarti tidak boleh lebih, kalau max berarti kurang dari ya. Tidak boleh lebih kan berarti harus kurang dari kan. Nah ini 2000 jam. Kemudian mesin yang B berarti apa persamaannya? Mesin B persamaannya apa? X tambah Betul. 6,4 Y Betul. itu sama dengan 8.000. Betul. Ya udah, tinggal dilanjutin ya, tinggal digambar perbedaannya. Ini Y. Kemudian selalu ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 gitu ya. Kenapa ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0? Kenapa tuh? Ya mungkin negatif, Bu. Iya betul, kan P dan Q itu barang P dan barang Q. Kalau kita memproduksi barang P sama Q, mungkin nggak barang P-nya, oh saya memproduksi barang P itu min 5, ya kan itu imajiner ya, tidak masuk akal, bukan imajiner. Hal yang tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Ini ada X lebih besar dari 0, Y juga lebih besar dari 0. Selalu. Y juga lebih besar dari 0. Karena barangnya nyata ada. Masih ada lagi pertanyaan? Di latihan 4? Jelas? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Ya, ada apa-apa? Misalnya ada soal, ini tuh ngomongin maksimum penumpang yang ada di kapal. Kan misalnya kita udah bikin model matematikanya, terus kita ngelihat
ada titik pojok yang kayak koma-koma gitu. Kan orang itu nggak mungkin koma kan? Itu gimana? Nah, biasanya kalau ada yang koma, nah ini saya langsung ke sini aja karena dia ada yang koma. Nih, nih nomor 10. Nomor 10 itu kan membicarakan tentang proyek real estate nih. Yang mau dibangun adalah rumah sama bungalow nih. Rumah sama bungalow. Nih ya. Rumah tinggal dan bungalow. Kemudian yang di sini rumah kan nggak mungkin pecahan ya. Kita bangun rumah cuma separuh doang. 1/4 Bu yang dibangun ya, kan nggak bisa dibuat tempat tinggal kan, atau bungalow ya siapa mau nyewa gitu kan. Nah ini biasanya kalau ada yang pecahan seperti ini nanti wilayah maksimumnya ada di sepanjang garis. Misalnya oh maksimumnya di sini, ini dapat di ini sini pecahan. Nah ya udah titik-titik yang nggak pecahan di sekitar maksimum itu yang diambil, gitu. Oke Bu. Ya. Jadi nggak bakal dibulatin. Betul. Jadi tidak akan dipilih yang pecahan itu, tetapi biasanya maksimumnya dia akan berupa sebuah garis. Seperti yang di soal latihan psikologi kemarin ya, ada yang maksimumnya di sepanjang garis gitu kan. Maka pilihlah kalau X dan Y itu berbicara tentang barang yang utuh gitu ya, orang atau rumah, itu kan harus utuh, nggak boleh pecahan, maka ambillah titik-titik yang bulat di sepanjang garis maksimum itu. Jadi maksimum itu tidak selalu hanya di satu titik ya, tidak selalu pada tepat di satu titik pojok aksiran. Bisa jadi di sepanjang garis, misalnya ya maksimumnya, oh ternyata maksimumnya ada di sepanjang garis ini nih. Bisa jadi ya, maka pilihlah titik-titik yang bulat yang ada di sepanjang garis ini. Jadi maksimum itu bisa di titik pojok atau di sepanjang garis ini. Sepanjang garisnya 2 tempat, nggak mungkin ya, karena fungsi tujuannya kan fungsi linier kan, garis lurus bukan kurva. Seperti itu. Apakah menjawab ya, Dava? Oh, Dava. Benar Dava ya? Iya. Oke. Yang lainnya? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini sekalian saya mau, ya, Noel mau tanya. Saya mau tanya ini, Bu. Bahasanya yang nomor 7, Bu. Yang kata-kata nomor 7, Bu. Nomor 7 di modul ya? Iya, Bu. Oke. Nih. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan B. Berarti. Nah, ini temukan dulu mana X, mana Y, supaya nggak ketukar ya, supaya nggak keliru. Ini permasalahan max atau min? Noel? Maksimal. Maksimal. Apa yang mau dimaksimumkan? Total nilai. Skor, kan? Skor nilai. Yang diberi skor apa? Benar, jawaban benar A sama B. Tipe A, tipe B. Berarti tipe A, tipe B itu XY ya. Ya udah, berarti ini maksimum. Siapa yang dimaksimumkan skor ya? Nah, skornya apa tadi? Skornya berapa? Maksimum. Ya, betul. Ini maksimum adalah fungsi Z aja biar cepat nulisnya ya. Jadi boleh fx, y, boleh langsung Z. 4x. Kenapa? Karena tipe A itu kalau benar skornya 4. Kemudian ditambah 6y. Kenapa? Karena kalau satu soal tipe B benar itu dapat skor 6. Nah, ini fungsi optimumnya. Kemudian syaratnya. Nah, syaratnya ini berarti dari kalimat pertama nih. Peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B. Ya udah berarti X tipe A ditambah tipe B. Tipe B itu Y. Kemudian karena permasalahan maksimum, oh berarti ini kurang dari nih. Kurang dari sama dengan 20. Gitu, Noel? Jelas? Oh, tadi saya saya kira diharuskan menjawab itu maksudnya dia harus jawabnya 20 total. Jadi nggak boleh kurang. Loh, ya kan ini kamu jangan tertipu dengan kalimat di soal ya. Pokoknya tadi ini ikutin ya. Permasalahannya apa dulu? Kalau max berarti nanti kendalanya kurang dari, kalau min kendalanya lebih dari gitu ya. Jelas?
Oh, jadi udah pasti gitu ya, Bu? Nggak mungkin ada. Jadi pokoknya gini, ini logika sederhana aja gini. Kalau kamu ujian, mungkin nggak gurunya di tengah-tengah waktu mengerjakan itu menambah soal? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini soalnya udah 20, nggak bisa ditambah nih. Masa saya lagi ngerjain kok soalnya tambah ya, tambah 5 lagi ya, pusing deh. Ya kan? Maka yang bisa terjadi adalah, Bu, saya kurang waktunya, jadi saya nggak sempet sampai 20 nih, saya hanya selesai 18 soal. Nah, ini boleh terjadi kan? Ya, Bu. Jelas ya, Noel ya? Kebayang ya maksudnya ya? Jadi, jangan benar-benar diikuti bahasa yang ada di soal. Ini kan bahasa itu mempercantik apa sih? Kalimat ya, kalau menurut siapa, Bu Irma apa Bu Ani. Jadi ini hanya polesan-polesan di kalimat supaya dibaca itu enak. Sebenarnya kan inti program linear itu ini, temukan dulu max atau min, kemudian kendalanya mengikuti. Jelas ya, Noel ya? Oh iya, Bu. Yuk, kita lanjutkan nih, kalimat berikutnya apa nih? Soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 12 soal. Berarti kendalanya gimana? Syaratnya gimana nulisnya? X kurang dari sama dengan X 12 sama X lebih besar dari 3. Iya, betul. Nah, berarti gini. X di antara 3 sampai 12. Itu ya, Noel, biar gampang, biar cepat nulisnya ya. Jadiin satu aja. Ya. Kemudian kalimat berikutnya apa? Syarat berikutnya apa? Y berarti 5 kurang dari sama dengan Y. Ya. Sama Y dengan lebih besar dari 5 dan Y kurang dari berapa? 15. Berapa? 15, Bu. Oh iya, 15. Nah, ini bacanya gini. X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari sama dengan 12. Y lebih besar sama dengan 5 dan Y pakai dan ya, bukan atau ya. Kalau atau itu nanti arsirannya yang ke kiri dan ke kanan gitu ya, waktu kelas 10, ingat ya? Oke, kemudian yang soal berikutnya nomor 10 deh, saya mau langsung nomor 10. Nah, ini saya pengen ngobrol sama Tania. Tania, nomor 10 ini permasalahan max atau min? Saya baca dulu ya, Bu. Iya. Maksimum, Bu. Maksimum, betul. Ini ya, Tania ya. Apa yang mau dimaksimumkan, Tania? Keuntungannya, Bu. Keuntungan apa? Keuntungan untuk satu rumah. Keuntungan penjualan pasti kan? Keuntungan dari penjualan. Penjualan apa? Apa yang dijual? Rumah sama Rumah dan bungalow. Berarti siapa X-nya? X-nya yang rumah, Bu. Rumah, betul. Ini berarti bungalow ya? Iya, Bu. Ya udah, dari kalimat bawah ini udah ketemu nih fungsi tujuannya ya. Ya, Mas. Yang mau dimaksimumkan fungsinya apa? Kan ya. Fungsinya apa? Fx, y sama dengan apa? 2500 X. Kok 2500 ya? Oh, ini saya kurang 00 ya. Saya kurang 00 nih. 2 juta ya? 2.500.000 X. Betul. Oh, Betul. Itu yang mau dimaksimumkan ya. Nah, berarti 2.500.000 YEX. Ini kursor saya kemana-mana. Juta X ditambah. Kemudian kendalanya apa? Tania. 2 juta. Kendalanya yang mana ya, Bu? Kendalanya yang mana kira-kira? Pokoknya yang satuannya sama itu jadi satu kendala. Yo, Tania boleh dibantu sama Rizka. Rizka minta tolong bantuannya.
dibantukannya. Kendala yang pertama, syarat pertama apa, Rizka? Bentar Bu, saya baca dulu. Pokoknya kalau syarat atau kendala itu yang satuannya sama ya. Kalau satuannya sama berarti dia menjadi satu syarat atau satu kendala. Kendala pertama apa? Tenaga kerjanya bukan Bu. Tenaga kerja, tenaga kerja itu satuannya apa? Orang. Orang, coba kita lihat ini 90 orang ada. Ini 360 orang per minggu nih, bukan orang satuannya. Berarti nggak match ya, nggak nyambung nih. Yang ini satuannya apa? Orang per minggu, nggak nyambung juga. Berarti orang bukan nih. Tanah, Bu. Tanah, ya betul. Apa berarti? Persamaannya apa? Yang tanah. Si X itu berapa meter persegi? Yang rumah? 500. Nah, betul, 500 X. Kemudian Y-nya berapa? 400. Betul. Kemudian lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ini permasalahan Mas atau permasalahan Min? Max. Mas berarti? Lebih kecil. Ya, betul. Udah kebayang ya maksudnya ya? Iya Bu. Ini 12.000. Jadi kalau permasalahan Max, jangan sekali-kali kalian di sini ambil yang lebih besar juga ya. Nanti nggak ada jawabannya, nggak ketemu. Oke? Atau gini, sederhananya. Kalau orang itu punya tanah seluas 12 meter persegi, buat bikin rumah tempat tinggal sama bungalow, mungkin nggak kalau space-nya ternyata, kok ternyata tanah buat rumah itu ternyata harus lebih gede lagi nih space-nya, bungalow juga iya. Kemudian dia memakai tanahnya tetangga, boleh nggak? Enggak Bu. Iya, makanya nggak boleh. Maka dia harus kurang dari ya. Kurang dari 12 yang dia miliki. Karena kalau dia melebihi dari 12 meter persegi yang dia miliki, dia akan memakan tanahnya orang. Kan sudah berbatasan sama tanahnya orang ya, kanan, kiri, depan, belakangnya ya. Itu logika sederhananya ya. Nah, sekarang kendala yang kedua nih. Saya minta bantuan siapa ya? Boleh, siapa nih? Saya mau coba. Oke, James ya. Yuk, James, apa? Kendala yang kedua itu 4X. 4X dari mana? Dari 360 dibagi 90, Bu. Oh, betul, ya. Saya tulis dulu di sini 360 per 90 X ditambah berapa? 16 per 9. Betul. Terus sama dengannya berapa, James? Kurang dari sama dengan 80. Betul. Ya, berarti pakai satuan minggu ya, James ya? Iya. Ini 160 dibagi 90 juga. Mana kursor saya? Bagi 90. Ada pertanyaan yang lainnya? Dari kendala yang kedua? Kenapa bisa begitu, Bu? Saya bingung, Bu. Bingung apanya? Itu maksudnya kok bisa 360 dibagi 90 gitu. Oh, kan saya bilang tadi satuannya harus sama. Kalau jadi kendala, itu satuannya harus sama. Nah, tadi saya bilang, tadi Luiska kan bilang, Luiska kan ya, Kania tadi jawab, kendala yang pertama orang nih. Luiska apa Kania tadi yang jawab? Kendala yang pertama orang. Nah, kita lihat nih, angka yang 360 kok orang per minggu, nggak match nih. Berarti dalam satuan orang nggak bisa nih. Berarti kemungkinan kedua adalah dalam satuan minggu. Nah, ini perhatikan kalau 360 orang per minggu dibagi orang, kan orangnya bisa hilang nih. Jadi satuannya tinggal minggu kan? Ya nggak? Oh iya, Bu. Iya. Oke. Jawab ya. Nah, ini tinggal dilanjutin ya. Tinggal dilanjutin. Apakah sudah jelas yang dari modul ya?
Bu, Nanti- maaf Bu. Oke, Itu siapa nih? kurang dari Sebentar. 80, Bu. Siapa nih tadi yang ngomong? Amanda, Bu. Amanda ya. Kurang dari 80 minggu nih. Nih, 80 minggu. Amanda. Iya, Bu. Ya, betul kan? Iya, Bu, saya lihat. Ya, ya. Oke, masih ada lagi? Ya. Masih ada lagi? Saya nanya yang nomor 7 tadi, Bu. Nomor 7. Ya, apanya? Kemarin itu kalau nggak salah saya hitung nilai maksimalnya 102 gitu, Bu. Tapi kan kalau 110. Jawabannya 110. oh iya, pokoknya lebih dari 100, Bu. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Soalnya kan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu dulu kalau kalian nggak online seperti ini, Ibu kalau ngasih nilai itu 110. Jadi nilai Ibu kalau dulu ulangan di Gonzaga itu selalu saya memberi 110. Jadi nggak apa-apa, itu kan skor. Jadi 10 poin buat tabungan gitu. Ya. Ya. Jadi skor maksimum itu tidak harus 100 ya. Kalau nilai baru 100. Tapi karena dia skor bilangnya berarti boleh ya lebih dari 100 ya. Oke? Oke. Boleh Bang. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh nanya yang nomor 9 nggak, Bu? Boleh. Nicholas. Itu dia minimum kan, nilai minimum. Nomor 9 ya. Minimum, betul. Tapi grafiknya tertutup, Bu. Berarti nanti 0 dong jawabannya. Minimum grafiknya gimana? Coba dibaca nih. Ini kan tentang vitamin ya. Konsumsi 2 jenis vitamin. Nih, vitamin A, vitamin B. Kalau membuang itu ya, membuang vitamin sisanya. Tetapi kalau zat kimia lainnya, misalnya obat yang benar-benar buat ngobatin tumor atau yang lain-lain, itu nggak boleh melebihi. Tapi kalau vitamin, itu tidak boleh kurang dari, karena kalau kurang dari, ya akhirnya kurang gizi nanti jadinya. Jelas ya, Nicholas? Oke. Oke, Bu, udah, Bu. Pokoknya gampangnya, permasalahannya apa dulu? Kalau permasalahan min, pasti kendalanya nanti lebih dari, gitu ya. Jelas ya, Nicholas ya? Oke. Nah, cukup ya dari modul ya? Apa masih ada? Yang dari modul apakah sudah jelas semua? Sekarang kita pindah ke soal yang ada di psikologi ya. Oke. Nah, sekarang soal yang dari psikologi. Amanda, silahkan kamu mau tanya soal yang mana? Sebentar, saya juga mau buka Oke, Bu. soal. Soal yang mana? Saya juga buka soal juga. Nah. Saya mau nanya jika fungsi apa saya foto aja, Bu? Saya kirim ke Ibu. Nggak usah. Sebentar, saya cari soal yang di sini dulu. Soal tentang apa? Nanti saya crop, saya pindah supaya bisa dibaca semuanya. Gambarnya ada belum? Soalnya tentang apa? Coba. Soalnya tentang apa, Manda? Pokoknya soalnya yang ini itu kayak tulisan gitu loh, Bu, yang kayak fungsi F mempunyai nilai maksimum dan minimum. Oh, bentar. Fungsi F mempunyai nilai. Ini kok punya saya malah jadi stuck ini. Wow, kenapa dia? Sudah saya lihat yang di psikologi aja. Sebentar, saya buka yang di psikologi. Soal 1. Kamu ada kan di depanmu soalnya? Coba dibaca soalnya apa? Fungsi ini, Saya baca. fungsi tujuannya apa?
Soal cerita? Oh. Soal cerita kah? Jika fungsi f x, y sama dengan 500 tambah x tambah y dengan syarat x lebih dari sama dengan 0, y lebih dengan 0. Oke. 2x min y min 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, saya udah ketemu soalnya nih, saya crop dulu soalnya. Kemudian dia bilang fungsi akan mempunyai nilai max atau min gitu ya? Iya, Bu. Ya. Saya crop dulu soalnya. Empat. Bu, Ya. saya boleh nanya tentang sistem penilaian Ibu? Kalau tugas juga 110, Bu? Enggak lah, kalau sekarang nggak bisa saya 110. Karena nilai maksimumnya, di situ bisanya 100. Oh. Jadi saya tetap pakai 100, saya nggak bisa buat tabungan gitu. Kalau dulu sih koreksi tangan sih saya bisa buat tabungan. Oh kamu punya tabungan nih, tabungannya 10. Kalau 4 kali ulangan ya bisa jadi kalau 110 terus ya. Oh kamu punya tabungan 40. Kalau misalnya, nah ini kalau misalnya nih ulangan berikutnya ternyata kok jelek. Bu, saya dapat 90 nih ulangan kedua. Ya udah, kemarin kan kamu punya tabungan 10 kan? Saya oper ke ulangan yang kedua. Nah, gitu kalau dulu. Kalau sekarang sih saya udah nggak bisa seperti itu lagi. Saya ngikutin aturan yang ada di psikologi kan juga maksimumnya 100. Saya nggak membuat. Nah, ini saya sudah muncul di layar kalian ya, soalnya ya, yang ditanyakan Amanda tadi ya. Udah, Bu. Nah, ini pembahasannya juga saya crop di sini. Nah, jadi gini, jika ini fungsi tujuannya ya, 500 plus X plus Y, itu fungsi tujuannya. Nah, ini kendalanya. Nah, kendalanya ini berarti harus digambar dulu ya, yang ini. Ini kan langkah pertama menggambarkan kalian buat tabel untuk X dan Y gitu kan, X dan Y. Kalau X kita mencari potong sumbu X sumbu Y gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti kita tutup X-nya di sini, berarti Y-nya ini pindah ruas ya, jadi min 2 ya. Min 2 Y-nya. Kemudian sekarang kalau Y-nya yang 0, Y-nya kita tutup nih, berarti 2X sama dengan 2, berarti X-nya 1 gitu kan. 0, min 2. Nah, ini berarti ini, kemudian 1,0. Ini garis 1 nih. Kemudian garis 2 nih. Kita gambar juga nih. Cari X, titik potong sumbu X, sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? X-nya ditutup nih, berarti 6 dibagi 2. Ini 3. Kemudian kalau kita mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya kita nolin. Y-nya tutup nih, oh berarti X-nya 6. Berarti titik potong sumbu Y 0,3, 0,3 di sini, 6,0 di sini, ini garis yang kedua. Kemudian dari sini kita lihat arsirannya nih. Garis pertama yang diarsir adalah sebelah kanan bawah ya. Kenapa kanan bawah? Karena X-nya positif, lebih dari berarti kanan, Y-nya negatif, lebih dari berarti bawah. Kanan bawah berarti sini, benar ya, kanan bawah. Kemudian nih garis yang kedua nih lebih dari berarti X-nya positif, Y-nya positif berarti kanan atas. Kanan atas sebelah sini nih yang diarsir. Ya udah, berarti dari sini kita dapat titik pojoknya cuma ada 2 ya. Di sini dan di sini ya. Nah, kemudian titik pojok itu kita substitusi, mungkin nggak dia mempunyai nilai maksimum, mungkin nggak?
Amanda? Enggak. Enggak ya, karena ini terbuka bebas ke kanan terus gitu kan. Ini daerah arsiran terbuka, maka dia nggak mungkin ditanyakan maksimum. Berarti pasti, nah ini tidak mungkin maksimum. Pasti dia akan menanyakan nilai minimumnya berapa. Jelas, Amanda? Oh, oke. Oke. Oke, Bu. Saya udah Ada Makasih, Bu. lagi yang mau bertanya? Ya, Noel, Kan pada masih. persamaannya dalam kurung. Itu berapa? Yang mana? Itu yang Soal mana? Kamu menanyakan soal yang sama dengan Amanda atau beda? oh beda, Bu. Oke, soal yang mana di psikologi tadi ya? Iya, Bu. Oke, soal yang mana? Yang Tentang apa? dalam kurung itu, Bu, persamaan. Oh, oke, ya. Bentar. Gambarnya sudah ada atau gambarnya belum ada? Dua-duanya kalau maksudnya artinya dalam kurung. Oke, ya. Program linier itu artinya garis lurus. Jadi, kalau kalian dapat fungsi dalam kurung, jangan dikali ke dalam. Karena kalau dikali ke dalam nanti muncul pangkat 2 ya. Kita menghindari pangkat 2 di program linier. Karena namanya program linier, artinya semua bekerja dalam linier, garis lurus semuanya, gitu ya. Nggak ada yang garis lengkung. Nah, ini saya mau yang gambar dulu ya. Gambar dulu, nanti bagian yang kedua. Yang persamaan. Tempel di sini. Saya gedein dulu. Kelihatan. Jelas kelihatan ya? Nah, ini perhatikan. Daerah yang diarsir pada gambar ini memenuhi perbedaannya apa? Nah, caranya adalah gini. Kita cari dulu persamaan garisnya ya. Nah, ini persamaan garis yang pertama. Itu adalah karena memotong sumbu Y dan sumbu X sekaligus. Berarti kita tulis dulu memotong sumbu Y di 0,4 dan memotong sumbu X di berapa? 2,0. 2,0. Berarti rumusnya kita bisa nggak pakai rumus cepat? Bisa, Bu, tapi dibagi ya, bagi 2. Rumus cepatnya apa? Oh ya, nggak apa-apa bagi 2. Rumus cepatnya adalah AX plus BY sama dengan apa, Noel? 8. AB. Ya, AB. Y sama dengan A kali B. Nah, A-nya siapa? A itu adalah yang memotong sumbu Y. B itu apa? Yang memotong sumbu X. Jadi ini kayak kali silang gitu ya. Berarti ini nilai A, yang ini nilai B. Nah, ini berarti persamaan kita adalah 4X ditambah ya 2Y sama dengan 8 ya. Baru kemudian bagi 2 gitu ya. Iya. Ini sama dengan 8 bagi 2. Enggak dibagi 2 juga enggak apa-apa, terserah. Yang pokoknya udah nggak apa-apa, udah jadi persamaannya nggak apa-apa. Tapi kalau pilihan ganda ya harus sesuaikan dengan yang ada di pilihannya ya. Nah, Bu, tapi kalau itu misal nggak dibagi 2 nanti kan berarti dia tipot di sumbu Y-nya 8. Ya enggak, no. Kan dibagi 2. Enggak, kalau misal nggak dibagi 2. Ya enggak, maksudnya kan tetap kalau kita menggambar grafik kan tetap kita mencari X dan Y kan. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, sama aja ya. Nggak ngaruh. Nah, sekarang persamaan garis yang kedua nih. Persamaan garis yang kedua itu adalah pakai rumus cepat ya, karena dia memotong sumbu X dan Y diketahui. Ini 0,2 dan sumbu X-nya adalah 3,0 ya. 3,0 berarti
kita dapat persamaannya adalah yang kedua apa? Persamaannya adalah 2x Sama 3Y sama dengan ya plus 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6. Nah, kemudian kita menentukan nih kurang dari atau lebih darinya. Nah, daerah pertama, arsiran pertama itu garis 1 itu kurang dari, ya enggak? Garis 1 kurang dari 0. Tetapi garis 2, ini garis ya maksudnya, kan ini garis 1, garis 2, garis 1 kurang dari 0, kurang dari ya, negatif, ke bawah itu berarti kurang dari. Kemudian garis 2 itu lebih dari karena ke atas yang diarsir. Nah, perhatikan. Tetapi kan yang diarsir nggak cuman ini. Ada juga yang ini. Nah, kalau yang ini kemungkinan kedua yang diarsir adalah garis satunya yang lebih dari ini. Garis 1 yang ke kanan, berarti garis 1 itu harusnya yang positif nih, yang lebih dari 0 kan positif artinya ya. Kemudian garis kedua itu yang negatif nih, yang kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, padahal ini kan dan ya. Oh, ini dan ini. Oh, ya udah berarti dikali aja. Maka jawabannya adalah garis 1 dikali garis 2. Jadi benar-benar jangan dikali ya. Ini hanya dibikin kurung-kurung aja. Itu harus kurang dari 0. Loh, kenapa kurang dari 0? Nah kan supaya kalau dikali, ini perkaliannya harus negatif kan? Karena satu negatif, satu positif, hasil kalinya negatif. Satu positif, satu negatif, hasil kalinya negatif. Ya udah, ini kesimpulan kita. Oh, berarti garis 1 dikali garis 2, nilainya harus negatif supaya dapat 2 arsiran ini. Jelas, Noel? Oh, jelas, Bu. Oke. Nah, Noel, kalau misalnya hasil kalinya lebih dari 0, maka yang diarsir wilayah mana, Noel? Kalau yang saya minta nih hasil kalinya lebih dari 0. Yang diarsir ada 2 nih, sebelah sini dan sebelah sini ya. Iya. Ya, jelas ya. Kalau dikali negatif berarti yang ini yang diarsir, kalau dikali positif berarti yang diarsir yang ini. Jelas ya, Noel ya? Yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Bu. Ya. Berarti Siapa? kalau saya, Bu. Ya, Jem. Apa? Berarti kalau di tengah-tengah itu selalu berlawanan ya tandanya, Bu? Betul. Oke, Bu. Oke. Hasil kali itu ya. Hasil kali tapi jangan benar-benar dikali ya persamaannya. Biarkan dalam bentuk kurung-kurung karena kita bekerja dalam linier semuanya. Nah, sekarang kalau pertidaksamaannya sudah diketahui. Ini yang mana ya? Nah, ini ya, nomor 16 ini ya. Nilai maksimum fungsi sasaran ini pada sistem pertidaksamaan. Nah, ini X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, hasil kalinya ini kurang dari 0. Nah, ini wilayah arsirannya berarti seperti yang ini tadi ya. Karena dikali itu kurang dari, nah ini wilayah arsirannya seperti ini juga. Dikali kurang dari berarti yang ini yang diarsir. Nah, tinggal persamaan garisnya diambil satu-satu ya. Kemungkinan pertama berarti 2x plus y min 4 kurang dari 0. Kemudian 2x plus 3y min 6 lebih dari 0. Kemungkinan kedua 2x plus y min 4 lebih dari 0. 2x plus 3y min 6 kurang dari 0. Gitu ya, ada 2 kemungkinan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Nomor yang lain dari latihan 25 soal itu?
Bu, boleh coba yang pengerjaan pakai garis lidik nggak, Bu? Garis lidik, oke. Eh, kamu misalnya soal yang apa? Itu tuh ada yang jika daerah yang diarsir pada daerah di bawah ini merupakan daerah penyelesaian untuk soal program linear dengan fungsi sasaran yang fx, y-nya itu x min y. X min Y. Yang ini, nomor 17 Iya. ini. Ya, Iya, Bu. bentar saya pindahin biar bisa saya coret-coret. Ya, kelihatan ya. Kalau pakai garis lidik. Nah, ini perhatikan. Ini kita gambar dulu garis lidik. Garis lidik kita adalah garis lidik ya. Saya tulis GS aja garis lidik. Garis lidik kita adalah X min Y. Jadi garis lidik itu selalu mengikuti fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan itu kita bisa buat garis lidik. Min Y sama dengan, saya mau sama dengan 2 aja deh. Nah, 2 yang kita ambil ini terserah kamu ya. Yang penting dia adalah KPK dari koefisien X dan koefisien Y ya. Sesuaikan dengan gambarnya juga. Kalau gambarnya itu skalanya puluhan, berarti KPK-nya harus puluhan juga ya, supaya gambarnya gampang bikin skalanya. Nah, sekarang kita buat tabelnya nih. X, Y. Kalau X-nya 0, di video juga sudah saya ajarkan tentang yang membuat garis titik ya, nanti bisa dilihat lagi kalau masih kurang jelas. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya 0, X-nya tutup berarti Y-nya min 2. Kemudian kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya 0, berarti X-nya 2. Nah, berarti kita dapat titik potong sumbu Y di 0, min 2 di sini. Kemudian titik potong sumbu X di 2,0. Oh, berarti sama nih. Garis lidik kita ternyata beripit dengan salah satu kendala soal. Nah, oh berarti kendala yang pertama ini nih, sama nih dengan garis lidik kita. Nah, konsep garis lidik adalah kalau garis lidik kita semakin geser ke kanan atau ke atas gitu ya, kanan atas itu berarti memaksimumkan hasil. Kalau digeser ke kiri bawah itu meminimumkan hasil. Tetapi gesernya harus pentokin ke arsiran ya, jangan melebihi. Kalau kita gesernya di wilayah ini, gesernya harus sejajar ya, gesernya harus sejajar. Nah, kalau kita geser keluar dari arsiran ya ini nggak dapat maksimum ya. Pokoknya harus terakhir mengenai arsiran. Nah, ini berarti maksimum ada di garis sepanjang garis ini nih. Ini maksimum di sepanjang garis, artinya ini mencapai maksimum di sepanjang garis. Maksimum di sepanjang garis X min Y sama dengan 2. Maksimum. Tetapi di batas ini ya, batas ini dan sini. Kalau di bawah ini atau di lewat atas ini nggak maksimum karena nggak mengenai arsiran ya. Ini saya kasih lambang aja, ini misalnya titik A, ini titik B. Nah, berarti dia maksimum di sepanjang ruas garis AB. Di garis AB. Nah, garis AB itu kan dia ini kan garis AB itu terletak pada garis X min Y sama dengan 2 kan. Maka cara berikutnya adalah kita lihat optionnya kita. Optionnya kita adalah apa? Berupa titik-titik ya. Yang pertama adalah F berapa nih? Saya buka. Oh, nama optionnya.
Nih, pilihan kita yang pertama adalah F3,1. Nah, berarti F3,1 ini kita masukkan ke fungsi ini. Nih, F3,1 3,1 artinya X-nya 3, Y-nya 1 gitu ya. Nah, kita substitusi ke persamaan ini apakah nilainya sama dengan. Kalau nggak sama dengan berarti nggak maksimum ya dia ya. Karena kan maksimum di sepanjang garis ini ya. Tetapi dia masih ada di dalam wilayah arsiran. Nah, kita masukkan berarti 3 min 1 sama dengan 2 ya. 1 sama dengan 2, berarti ini benar. Sama dengan 2. Ini benar. Kemudian yang berikutnya adalah F4,1. 4,1 itu berarti X-nya 4, Y-nya 1 ya. 4,1. Kok udah jam 9 ya? Waduh. Sebentar, ini lanjutin satu lagi nih. Berarti 4 dikurangi 1 berapa? 3 ya? 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3, nggak sama dengan 2. Berarti ini salah ya? 3 ini salah, nggak sama dengan. Berarti 4,1 bukan maksimum. Dan seterusnya gitu ya? Oke, Bu. Oke. Berarti kalau minimal itu garisnya tinggal geser ke kiri gitu. Kalau garis lidi kalau kita geser ke kiri, pentokin ke arsiran terakhir, itu berarti mencapai minimum. Kalau garis lidi kita pentokin ke sebelah kanan, geser ke kanan sampai terakhir kena arsiran, itu berarti mencapai maksimum gitu ya Budi ya. Oke. Berarti kalau misalnya tadi itu minimal garis minimumnya itu titik yang cuma 1 itu. Kalau garisnya miring, kalau misalnya garis lidi kita itu tidak berimpit dengan salah satu kendala ya. Oke, berarti nanti dapat 1 titik gitu. Betul. Ya. Oke, makasih, Bu. Jelas ya. Kalau misalnya ada yang belum bagian yang mau ditanyakan, boleh lain saya ya. Kemudian silakan boleh kalian coba tugas yang kedua, program linier. Itu soalnya ada 20, jadi saya kurangin tidak 25, waktunya 90 menit juga sama. Ada 3 kali attempt, tetapi caranya sudah tidak saya cantumkan lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat soal kok salah, kalian coba lagi, kerjakan lagi, ulang lagi, kemudian tem lagi gitu ya. Nah, tugas yang kedua itu deadline-nya hari Kamis minggu depan ya. Deadline-nya hari Kamis minggu depan, supaya hari Jumatnya kita ada bahasan buat tanya jawab lagi ya. Apakah jelas apa yang harus kalian lakukan? Oke. Ya, kalau